Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita ada di dalam renungan harian pada hari ini. Dan kita tetap membahas bahwa membelah lautan kesukaran. Dan pagi ini kita akan melihat bahwa ada hal yang perlu kita lakukan, itu perkataan yang membelah kesukaran. Kita akan bahas melihat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudaraku yang kasih Tuhan, terjepit atau kesukaran, peristiwa yang tidak asing dalam kehidupan saudara dan saya. Selalu ada dan akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita kadang-kadang ingin satu kehidupan yang normal, perjalanan yang nyaman tanpa problem dalam hidup ini, yang mulus. Tapi kadang Tuhan membawa kita dalam situasi untuk berbalik dan terjepit seperti yang dialami bangsa Israel. Dia betul-betul dalam kesukaran, terjepit karena di depan lautan dan di belakang tentara Mesir yang mengejar dia. Apa yang harus terjadi dalam hidup ini? Dikatakan dalam ayat yang ke-13, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Ini ucapan yang terjadi, yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dalam tengah-tengah ketakutan, kesukaran yang dia hadapi. Bagaimana dalam hidup kita? Seringkali kita menghadapi kesukaran yang sama dalam hidup ini. Dan orang-orang yang menghadapi ketakutan dan kesukaran selalu berkata-kata sembarangan, seenaknya, semaunya, yang kadang-kadang di luar nalar kita. Mungkin ketika satu kali di rumah tangga kita, suami datang dengan kesukaran besar, mungkin tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan, atau problem besar dalam perusahaan yang dimana dia bekerja. Dia pulang dengan marah-marah, dengan seperti lautan yang bergelora seperti itu. Lalu apa yang kita buat bagi kita-kita yang ada di rumah? Apakah kita bisa tampil seperti Musa dan berkata, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kesukaran datang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin harus betul-betul terjepit. Ada tagihan yang harus kita bayar, ada uang sekolah yang harus kita lunasi, dan ada uang listrik yang harus kita bayar kalau tidak diputus listriknya dan lain sebagainya. Sementara mungkin tidak ada uang, suami berkata-kata dengan kasar dan lain sebagainya. Apakah kita bisa tampil seperti Musa yang berkata, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan? Atau bahkan ketika suami marah-marah atau istri marah-marah, kita tidak bisa membelah akan kesukaran itu, bahkan kita menambahi kesukaran dengan tambah bersama-sama marah-marah, saling mencaci maki, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membelah akan lautan kesukaran, tapi bahkan kita menambahkan kesukaran di dalam kehidupan kita.
Yang kita inginkan, yang Tuhan inginkan, harusnya kita tampil sebagai orang-orangnya Tuhan. Ketika masalah kesukaran itu datang atau hal yang menjepit kita, dan kita bisa berkata, tenang, jangan takut. Berdirilah tetap, ada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kita hadapi masalah itu, Tuhan pasti berperang ganti kita. Itu yang harusnya keluar dari mulut kita, dari hati kita. Orang-orang yang kenal Tuhan pasti sanggup berkata seperti itu. Ketika kesulitan datang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, dia tampil sebagai anak-anak Tuhan yang membuat kesukaran itu tidak menjadi kesukaran yang besar, tapi bisa membelah kesukaran dan menjadi ketenangan dalam hidup ini. Jadi saudara kasih Tuhan, dibutuhkan di akhir zaman orang-orangnya Tuhan yang sama seperti Musa, yang sanggup membelah kesukaran di dalam hidup ini. Itu yang harus saudara lakukan dalam hidup. Gunakan perkataan iman, gunakan perkataan positif, bukan menambahi kesukaran dengan kesukaran. Contohnya seperti ini, ketika suami mungkin datang berkata bahwa tidak ada uang hari ini, kesulitan terjadi di kantor. Apa yang sudah bisa lakukan? Kalau sudah sebagai seorang istri, sudah bisa membelah kesukaran itu, bukan menambah kesukaran dengan berkata, tadi ada tagihan listrik, anak butuh bayar kuliah, maka kesukaran itu akan menjadi kesukaran yang besar. Tapi bisakah kita berkata bahwa tenang, jangan takut, berdirilah tetap, ada keselamatan yang dari Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah lewat mulut kita, perkataan kita, ada perkataan kuasa yang sanggup membelah kesukaran, bukan menambah kesukaran. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dan menjaga kekudusan di akhir zaman ini. Haleluya.